Ya, terima kasih Mbak Rizka. Terima kasih banyak. Baik semuanya, apa kabar? Saudara-saudara, Bapak, Ibu, rekan, sejawat, hari ini sehat semuanya? Ya, hari ini saya mendapatkan sebuah kehormatan. Saya akan mewawancarai seseorang yang sangat cantik, luar, dan dalam, dan kebetulan saya mengenal beliau jauh kurang lebih itu 5-6 tahun yang lalu, dan beliau sangat concern banget dalam memberikan kontribusi keilmuan, baik dari sisi personal dan profesional di bidang spa, terutama untuk wellness dan kecantikannya juga. Sebelumnya saya mungkin ingin menyampaikan terlebih dahulu profil dari Ibu cantik ini. Mungkin saya sapa dulu ya, Ibu Ani Safitri. Ibu cantik banget hari ini pakai pink. Selamat siang, selamat pagi menjelang siang ya Sofi. Selamat siang sahabat wellness semuanya. Sehat selalu. Iya. Baik Ibu, sebelumnya saya ingin membacakan sedikit profil tentang Ibu, karena saya yakin mungkin beberapa audiens di luar sana penasaran, siapa sih Ibu yang pakai jaket pink yang cantik ini? Kita akan mewawancarai Ibu Anissa Fitri, SE PGD IA Diplomasi Desko. Ibu Anissa Fitri kebetulan adalah yang menggagas dan memprakarsai daripada program kita pagi ini. Terima kasih Ibu Anissa Fitri untuk support-nya dan kontribusinya yang luar biasa. Ini pertama kalinya dilakukan dengan sangat akhirnya terjadi begitu ya Ibu ya. Ibu Ani adalah founder daripada Indonesia Spa and Wellness Community atau ISWC. Ibu Ani juga beliau adalah salah satu daripada founder untuk Andaru Spa Klinik Anti-Aging dan memiliki beberapa spot atau titik di Jakarta, Jakarta dan beberapa daerah yang lainnya. Ibu Ani juga terlibat aktif. Kemarin beliau sempat menjadi ketua untuk LSP Spa Nasional selama 10 tahun. Betul ya, Bu ya? Dan beberapa banyak lagi yang saya lihat di profil Ibu Ani, selain beliau adalah juga master asesor, beliau concern di hal-hal yang terkait dengan wellness, spa, dan kecantikan. Baik, Ibu Ani, mungkin kita langsung saja. Ibu Ani, saya lupa menyapa Ibu. Ibu, apa kabar? Baik, Sofi. Lanjut aja. Kita intinya pada hari ini adalah hari yang sangat berbahagia ya untuk pemerhati dan juga aktivis di wellness ya. Yang semua yang cinta kesehatan pasti akan join di acara ini. Mudah-mudahan ini menjadi satu titik baru untuk orang bisa melaksanakan satu lifestyle yang baru. Kalau dulu sebelum kita new normal, kita hektik sekali ya dengan pekerjaan-pekerjaan ya. Pada saat ini kebetulan kita di ada musibah ya secara dunia, yaitu ada pandemik ini COVID-19. Mudah-mudahan ini menjadi pelajaran untuk kita semua bahwa kita harus kembali lagi mengingat kepada Tuhan Yang Maha Esa, kita bekerja juga tidak ngoyo, dan kita juga harus ingat segala sesuatunya kita harus banyak istirahat, olahraga, pola hidup sehat, ya banyak sekali hal-hal yang kita pelajari dari pandemik ini. Ya, Ibu mungkin ada sedikit paparan terkait mungkin ada sesuatu yang baru. Mungkin kita bisa bicarakan kali ini tentang regulasi atau peraturan-peraturan yang ketika pasca pandemi apa sih yang nantinya harus kita lakukan, karena kan beberapa hal tadi yang Ibu sampaikan ada perubahan-perubahan yang cukup mendasar dikarenakan memang kita menuju sebuah era baru yang disebut sebagai new normal, Ibu, khususnya untuk di kalangan kita di spa industri.
Mohon dipaparkan, Ibu. Ya baik, terima kasih Sofi waktunya. Jadi memang kami, kebetulan saya juga terlibat sebagai pengurus di Asosiasi Spa Indonesia bersama dengan Bu Erwina. Di asosiasi kami di Spa, kami sudah persiapkan juga sesuai dengan arahan dari Kemenkes ya, untuk persiapan bukaan usaha baru yang pada era new normal ini. Kita juga melihat, juga meninjau dari apa yang diharapkan oleh WHO. Nah, kemarin kita sempat menyusun panduan umum untuk industri spa dan wellness. Kenapa spa dan wellness? Karena kegiatan spa banyak pengusaha juga yang terlibat untuk usaha wellness juga, yaitu aktivitas fisik dan mainnya juga ya. Jadi misalnya di satu tempat seperti di hotel tempat Sofi ya, kan ada spa-nya, ada fitness center-nya gitu ya, ada kegiatan-kegiatan wellness yang lain, yoga, pilates dan lain-lain sebagainya. Nah, kami satukan di situ untuk panduan umumnya dan kita sudah bentuk. Mudah-mudahan sebenarnya kalau waktunya panjang kita bisa sampaikan ya, kita bisa paparkan, dan pada hari ini juga nanti mungkin boleh dilihat sedikit ya apa garis besarnya panduan yang kami sudah susun, tapi nanti secara teknisnya kita akan bertemu lagi di webinar yang teknis lagi ya, mungkin di ASPI untuk kita bisa ketahui aturan apa sih yang sebaiknya kita laksanakan dan pengusaha harus seperti apa dalam memulai lagi usahanya depan ini di era new normal. Sebagai contoh mungkin dulu kita ya, sebenarnya kita budaya untuk cuci tangan itu, membersihkan tubuh itu sudah lama ada ya, tapi kadang-kadang kita terlupa. Jadi ini yang sekarang kita terapkan dari hal-hal yang kecil, mungkin kita mulai melihat lebih detail lagi di era new normal ini. Jadi kami menyusun K3-nya dulu ya. Jadi K3 dari usaha ini kuncinya core-nya ada di K3 ya. Nah, sekarang ini kan kepercayaan konsumen dan juga pengusahanya mau mulai lagi juga lesu ya, kurang semangat, takutnya konsumennya juga tidak datang, terus konsumennya juga kepercayaannya hilang. Nggak mau lagi datang ke spa atau ke wellness, takut karena mungkin pengusahanya belum prepare ya untuk masalah-masalah yang dihadapi untuk masa pandemik ini ya. Jadi untuk itu kami bekerja sama dengan pemerintah daerah DKI Jakarta dan juga Kemenpar, juga kesehatan, Kementerian Kesehatan, untuk menyusun satu panduan yang bisa digunakan untuk spa dan juga wellness. Nah, dari sini nanti kita akan sama-sama bisa menjembatani ya yang tadi hilangnya kepercayaan konsumen kepada kita pengusaha semua ya dalam pelaksanaan kegiatan spa dan wellness. Dan juga bagi para pengusaha yang memang masih ingin memulai lagi bisnisnya lagi atau membuka lagi, mereka sudah paham juga dan sudah memiliki SOP dan sudah memiliki satu juklak yang aman untuk pelanggan. Gitu Sofi kira-kira. Baik, Ibu. Sebenarnya di tangan saya ini sudah ada yang tadi Ibu sampaikan, panduan umum SPA, dan ini nantinya akan bisa di hand out jika ada yang menginginkan. Benar begitu, Ibu? Betul. Nah, di dalam panduan itu kita akan melihat dari sisi K3-nya, kita akan bagi nanti dari sisi sudut pelanggannya. Gitu. Bagaimana sih pelanggan untuk datang ke satu tempat usaha gitu ya? Tentunya kita membuat pelanggan juga supaya pelanggan ini juga memperhatikan kesehatan dirinya dulu sebelum join atau masuk ke satu tempat perawatan, tentunya harus sehat dulu, itu komitmen gitu ya. Itu yang perlu harus diperhatikan. Lalu teknisnya bagaimana seorang pelanggan datang ke tempat usaha, apakah dia harus mencuci tangan, apakah dia harus memakai masker ya, APD-nya masing-masing dan lain sebagainya ada di situ.
Nah, yang kedua kita bagi juga K3 untuk pengusahanya itu sendiri, ya. Jadi yang mengelola, ya, yang pengusaha itu bisa bagaimana sih cara mengelola bisnis pada masa era new normal ini, ya. Jadi itu yang kita patut lihat, ya, pengelolaannya. Apakah si pengusaha ini sudah menyiapkan kesiapan dari sisi keamanan pelanggannya dan juga SDM-nya yang akan involve di situ. Lalu belum lagi persiapan pengelolaan manajemennya. Tentunya di new era ini akan berbeda jauh dengan yang sebelumnya, gitu ya. Dari sisi manajemen itu banyak sekali yang kita harus lakukan secara digital pada saat ini, ya. Nah, itu dari sisi pengusahanya. Lalu yang lain adalah tenaga kerjanya. Ya, nanti K3-nya untuk tenaga kerjanya seperti apa, itu ada aturannya juga, panduannya di sana. Nanti bisa dilihat, dan juga dari panduan itu nanti akan bisa diterapkan menjadi SOP atau kebijakan atau juknis masing-masing dari industrinya, ya. Jadi mudah-mudahan itu mempermudah untuk pelaksanaannya ke depannya. Hal-hal lain juga kami sampaikan di situ adalah seperti tips-tips bagaimana kita membersihkan diri, ya. Kita sendiri mencuci tangan mungkin sudah digembar-gemborkan oleh Kementerian Kesehatan, ya, 6 langkah cuci tangan yang baik dan sebagainya, itu sudah kita sampaikan juga di sana. Lalu ada juga bagaimana cara penggunaan APD yang tepat, gitu ya. Kalau kita mungkin secara pribadi ya asal pakai masker, pakai cuci tangan, kacamata, ya, terus atau face shield, gitu ya, terus handscoon itu cukup. Tapi untuk profesional yang di bidang usaha mungkin sedikit berbeda edukasinya, karena mulai dari memakai sampai dia melepaskan itu ada tata caranya yang tepat, gitu, sehingga setelah selesai dipakai tidak terjadi penularan penyakit yang ada kemungkinan yang mungkin bisa terjadi karena handscoon yang sudah kotor, gitu ya, dia pegang, dia tarik, gitu ya, dengan tangan yang bersih, gitu. Itu misalnya sebagai contoh seperti itu bisa mengakibatkan penularan. Jadi ada koridor-koridor yang kita harus ikuti, gitu ya, sebagai pengusaha dan juga pelaksana atau profesional di bidang wellness ini. Nah, di situ juga tertera ada 2 level penggunaan APD untuk level 1 dan level 2 kemungkinan. Nah, level 2 itu hanya terjadi jika kita menemukan orang yang pernah treatment di tempat kita, ternyata dia dilaporkan terjangkit COVID, gitu ya. Tapi itu sudah berlaku beberapa hari kemudian. Nah, untuk sterilisasi dan lain sebagainya mungkin kita perlukan edukasi juga, ya, bagaimana mengatasi pengelolaan hal-hal seperti itu. Nah, hal yang lain lagi juga penggunaan masker, pembuangan, ya, pembuangan limbah tentunya, ya, terkait dengan K3 itu ada di sana, dan pengelolaan. Bahkan kita juga memberikan acuan-acuan bagaimana mengelola dari sisi 4 bidang yang utama, ya. Kalau di wellness itu tentunya di operation itu sendiri, lalu dari sisi marketingnya, lalu dari sisi keuangannya, gitu, dan sisi human resource-nya. Nah, human resource ini punya satu kewajiban di Departemen HRD-nya punya kewajiban untuk melakukan pembinaan. Baik pembinaan untuk pelaku usahanya atau profesinya, ya, tenaga kerjanya di situ, ataupun juga pembinaan terhadap pelanggannya, gitu ya. Jadi itu yang pembinaan seperti itu rutin harus dilakukan. Nah, belum lagi di situ kita nanti akan educate bagaimana kontrol dari pelaksanaan ini tidak hanya selesai dari kita membuat satu pedoman SOP, ya, tetapi nggak ada kontrolnya, percuma juga, gitu kan. Kita buat di atas kertas dan tidak dilakukan. Nah, ini kontrol ini yang penting.
Nah, asosiasi pun juga akan membantu gitu ya untuk bagaimana mengedukasi pengusaha-pengusaha untuk bisa melakukan pengelolaan yang baik ya. Tidak saja kita mengetahui K3-nya saja, tetapi adalah dari sisi manajemen tadi gitu dan dari sisi konsumennya juga. Gitu Sofi, kira-kira gambaran umumnya yang nanti ada di panduan dan mudah-mudahan itu kita bisa sosialisasikan dalam waktu 1-2 minggu ini. ASPI nanti Bu Erwina akan mengadakan teknis untuk pelaksanaan sosialisasi dari panduan wellness ke depannya. Dan yang lain adalah mungkin bisa harapan-harapan apa kira-kira Sofi mungkin bisa disampaikan dari ASPI. Saya juga mewakili di sini ASPI dan juga Indonesia Spa and Wellness Community. Sebenarnya community ini bukan organisasi ya, jadi perlu diketahui sahabat-sahabat wellness, kami ini cuman orang-orang yang memang punya dedikasi di kesehatan. Nah, wellness itu bukan saja hanya kesehatan fisik, tetapi keseimbangan jiwa, raga, dan sukma. Untuk itu, pada hari ini mulai dari pagi tadi rekan kami di sini ada Ibu Safrita yang sudah mengorganize idea run ya pagi hari ya Zoom fit itu ya. Lalu kita juga nanti tentunya di tengah-tengah pas jam makan siang kita tetap akan lakukan doa ya. Kita tetap break juga dan di waktu-waktu yang memang kita harus lakukan doa itu adalah spiritnya, exercise-nya ya. Jadi mainnya nanti yoga ya, sahabat kita Ibu Nadia nanti yang akan menjelaskan bagaimana kita juga bisa sehat melalui kegiatan harmonisasi antara jiwa, raga, dan sukmanya melalui yoga. Lalu ada makanan juga nanti, makanan sehat dari Ibu Arimbi yang nanti akan share juga. Bahkan sampai musik, Sofi. Nanti kita musik ada Mas Adi MF loh sore, jadi jangan meninggalkan tempat saat ini gitu ya. Jadi musik wellness-nya pun nanti akan ditampilkan gitu. Terus dari fitness center nanti ada Mr. Rohan yang kebetulan juga pengusaha fitness center dan juga beliau nanti akan mempersiapkan bagaimana kalau kita datang ke fitness yang aman tuh pada era new normal ini seperti apa. Mudah-mudahan informasi 1 hari ini kita juga bisa melaksanakan setelah itu ya penerapannya. Dan kita Indonesia jadi sehat ya, jangan mikir ketakutan COVID gitu ya. Oke, kita waspada dengan COVID gitu, tapi kita sendiri juga tetap semangat. tahu bagaimana untuk pencegahannya ya. Ya, wah luar biasa, menarik Bu, menarik. Jadi memang tadi itu kalau saya ringkas, kayaknya penting untuk memberikan panduan secara teknis dan melanjutkan webinar-webinar yang berikutnya jauh lebih spesifik ya Bu ya, karena memang kita harus menyeragamkan antara tadi itu pelanggan, tetapi sebelum itu terjadi ke pelanggan datang, ada kesiapan nih, kesiapan dari sisi industrinya dan kesiapan dari sisi profesional yang kita bicarakan kali ini adalah terapisnya atau perawatnya begitu. Karena memang di new normal ini, gimana Bu? Ada yang mau ditambahkan Bu? Satu lagi lupa, nanti juga ada Fit with Mel. Nah ini Mbak Melani ini atau panggilan akrabnya email nih memang luar biasa dedikasinya untuk kesehatan ya. Dan beliaunya sendiri juga sibuk sebagai selebriti tapi juga turut menjaga kesehatannya sehingga badannya juga sekarang luar biasa ya meskipun umurnya sudah 30-an tahun ke atas tapi badannya seperti umur 20-an gitu ya. Pengen dapat tuh trik and tipsnya soon. Ya bisa lanjut Sophie. Baik Ibu, mungkin saya ingin menggali lebih dalam lagi melalui sesi tanya jawab. Tipsnya. Ya, Ibu Ani, bagus mendengarkan saya Baik, Ibu? Bisa.
Lanjut, Oke, Sofi. hanya ada sedikit delaying aja. Baik, Ibu. Lanjut. Saya hanya ingin menggali lebih dalam lagi, dan tadi sudah dijelaskan secara runut, secara padat oleh Ibu Ani terkait preparation dalam beberapa sisi. Dan di tangan saya sekarang ada beberapa pertanyaan terpilih, Ibu, yang sepertinya sangat bagus untuk disampaikan, dan mungkin sahabat-sahabat wellness di luar sana juga menunggu atau memiliki pertanyaan yang kurang lebih sama. Jadi mungkin ini kita akan coba bacakan ya Ibu ya, mohon dibantu untuk menjawabnya. Yang pertama adalah, ini nih Bu, ini penting nih sepertinya. Bagaimana memberdayakan para terapis yang mengalami kevakuman akibat dirumahkan atau tidak bekerja lagi, agar mereka itu dengan skill yang dimiliki tetap bermanfaat. Artinya kan mungkin kalau kita bicara tentang online, banyak itu masa-masa online yang juga mereka stop di beberapa mall atau bahkan di hotel sendiri tempat saya bekerja. Semenjak ada proses lockdown, kami pun juga menghentikan operasional. Dan untuk para pelaku-pelaku ini, kebanyakan mereka yang mungkin kurang beruntung berpengaruh kepada berhentinya penghasilan. Nah, ini bagaimana Bu untuk memberdayakan para terapis ini agar mereka merasa bahwasanya profesi mereka ini sangat dibutuhkan. Memang mungkin ada masa rehat, masa break dalam konteks wabah atau pandemi ini, tapi setelah itu pasti orang kan butuh tetap pergi ke massage, mereka butuh pijat, butuh facial, butuh kecantikan manicure pedicure dan sebagainya. Nah, bagaimana ini Bu untuk memberdayakan mereka dalam konteks hari ini? Silakan Ibu Ani. Terima kasih Sofi, pertanyaannya luar biasa ya. Nah, memang pada saat pandemi ini, kalau kita lihat semua, bukan hanya di Indonesia ya, tetapi di seluruh dunia, kita vakum, tidak ada pekerjaan ya. Bisa dibilang kalau tidak ada pekerjaan, usahanya pun ya mengalami kesulitan juga untuk mengelola dari sisi finansialnya ya. Lalu pekerjanya sendiri tidak mendapatkan penghasilan ya. Nah, di dalam situasi seperti ini, satu-satunya yang kita bisa lakukan adalah edukasi sebenarnya ya. Edukasi ini kita bisa lakukan pembinaan dari usahanya sendiri untuk tetap membina, jangan sampai tadinya yang profesional yang sudah terampil ini, mereka berhenti bekerja 3 bulan, kalau di prosedural dan lain sebagainya. Jadi pelatihan secara teknis tetap bisa dilakukan sebenarnya ya. Terus yang jadi lain semacam kayak refreshment training begitu ya Bu ya? Ya, refreshment training atau online ya. Atau pengusahanya pun juga bisa memberikan satu kesempatan pelayanan di rumah, tapi tergantung dari konsumennya juga ya. Dan juga tadi protokol untuk home spa perlu kita perhatikan gitu ya. Nah, harus dari pengusahanya juga bertanggung jawab ketika mengirimkan terapis yang datang ke rumah, pastikan bahwa terapisnya itu sehat ya, telah menjalani rapid test ya, at least ya, dan kalau memang dinyatakan di rapid testnya itu positif ya harus kita swabkan tes ya, lanjutnya ya. Jadi kita pastikan memang yang datang itu memang orang yang sehat. Kalau itu dari pengusaha dan juga pelaku usaha di spa dan wellness-nya ya, itu kalau dari sisi spa-nya kira-kira seperti itu. Lalu kita juga dalam persiapan new normal, tentunya setiap spa sekarang sudah mulai bersiap-siap untuk membuka diri lagi kan. Jadi betul. Sudah mulai dilibatkan kembali gitu ya. Training bisa dilakukan, manajerial bisa dilakukan gitu ya. Terus di-educate juga bagaimana mereka melakukan, dialihkan untuk melakukan pemasaran, SDM pemasaran yang online gitu ya.
ya pengelolaannya bisa seperti itu dialihkan gitu ya. Jadi itu mungkin tips-tips dari saya sih ya, kalau dia tidak bisa jadi terapis, mungkin terapisnya ada 10, sekarang dibatasi kegiatannya mungkin jadi 5, yang 5-nya mungkin bisa arahkan ke marketing activity atau kegiatan administrasi yang lain. Nah, silakan dipersiapkan gitu untuk mereka, sehingga karyawan kita yang sudah loyal itu tetap bisa memiliki satu pekerjaan, dan tentunya juga yang dipindahkan juga harus mau juga ya. Kadang-kadang orang dipindahkan belum tentu mau juga, itu bukan area saya, itu bukan keahlian saya, belum udah takut. Tidak ada yang tidak bisa sebenarnya. Kalau orang mau dan mau belajar pasti bisa. Itu intinya sih seperti itu. Jadi himbauan saya sih bukan hanya kepada pengusahaannya ya, tapi pelakunya sendiri. Kita mau nggak bekerja atau mengganti switch profesi kita sementara menjadi gitu ya. multitasking begitu ya Bu ya. Ya, betul, menjadi multitasking. Itu aja sih sebenarnya Sofi, kira-kira mudah-mudahan bisa menjawab ya sahabat wellness. Mudah-mudahan sahabat-sahabat wellness yang mendengarkan sudah mulai memahami betul, karena ini terkait dengan skill. Biasanya ketika sudah ada kevakuman, sudah terjadi 3 bulan atau mungkin akan lebih, itu juga akan mempengaruhi daripada kualitas daripada treatmentnya. Jadi harus memang lebih sering-sering praktis di rumah. Baik Ibu, mungkin untuk pertanyaan yang kedua. Nah, tadi Ibu kan membahas tentang bagaimana prosedur, itu ada stage melepas APD dengan baik dan benar, terus bagaimana cara membuang sampah setelah pemakaian. Berkaitan dengan itu, ini ada pertanyaan Ibu. Menurut saya juga masuk akal, jadi mungkin sahabat-sahabat wellness sana juga lagi kebingungan, termasuk saya Ibu, apakah saya ketika buka ini spa, apakah spa terapis harus menggunakan glove seperti itu. Nah, di sini pertanyaannya adalah begini, Ibu Ani. Apakah penggunaan APD atau glove itu tidak terlalu berlebihan? Sementara prosedur cuci tangan saat perawatan itu minimalnya 2 kali kan, Bu. Semisal kalau kita bicarakan tentang treatment pijat gitu. Setelah proses cuci kaki atau ritual foot wash, itu spa terapis harus cuci tangan. Nah, mungkin setelah melakukan treatment, mau menyentuh area wajah, mereka juga izin ke tamu atau pelanggan cuci tangan juga. Nah, sementara kan mereka sudah melakukan proses yang paling basic, yaitu cuci tangan, mereka menggunakan masker selama perawatan. Apakah harus itu menggunakan APD kayak yang di tenaga-tenaga medis? Terus apakah harus menggunakan glove? Karena saya juga mendapatkan beberapa kontak person dari para supplier yang mengatakan ini glove-nya bisa untuk pijat, ini nggak gampang robek, dan sebagainya. Nah, saat ini saya belum membuat keputusan apapun juga, karena kami mungkin masih consider untuk mempersiapkan diri kami terlebih dahulu sebelum kami membuka untuk umum gitu, Bu. Nah, terus mohon dijelaskan, Bu, apakah harus seperti itu biar seragam di luaran? Oke, jadi APD level 1 itu yang harus kita terapkan adalah penutup mata ya, lalu masker, penutup mata atau face shield ya juga bisa ya, Bu, dilakukan ya, face shield juga. Jadi nggak usah pakai kacamata, tapi udah ada face shieldnya juga bisa ya. Nah, yang lain hal lagi adalah tambahannya handskun atau glove tadi ya. Memang harus ya, Bu ya. Ya. Nah, terkait dari industrinya, misalnya spa ya, spa itu adalah bentuknya terapi. Banyak terapi yang dilakukan itu bersentuhan dengan tubuh. Misalnya kita melakukan lulur ya, herbal, lalu kita lakukan pijat, itu semuanya kita lakukan dengan sentuhan dari tangannya, jadi skin to skin. Kalau itu terjadi, kita tambahkan dengan glove, gitu ya. Satu, kenyamanannya tidak tercapai. Kedua adalah dari sisi energinya pun juga tidak masuk ya untuk mungkin sisi tingkat terapinya. kepanasan daripada tangan itu tidak bisa masuk ke badan tamu ya kan, Bu? Thermal terapi dari tangan itu tidak bisa.
Nah, ini yang kita perlu perhatikan, apakah memang perlu atau tidak. Nah, tergantung lagi dari prosedurnya di perusahaan itu sendiri ya. Sebaiknya kalau di industri spa itu mereka menyarankan pelanggannya mandi dulu deh gitu ya sebelum treatment. Ya, Betul sehingga Ibu, terapis itu kebetulan di tidak perlu Shangri-La, ya. menggunakan glove gitu. Karena intinya sebenarnya kalau kita perhatikan dari sisi penyebarannya COVID itu adalah kan droplets gitu ya. Droplets, Nah, yes. ketika kalau itu yang kita harus apa namanya jaga sebenarnya. Kalau di tubuh dan lain sebagainya selama yang komitmen yang memang pelanggan kita itu ada pelanggan sehat, harusnya dia tidak masalah. Jadi kita boleh memegang dengan tangan. Nah, kalau masalah cuci tangan, memang kalau di spa sebelum perawatan cuci tangan, ganti perawatan yang bagian tubuh, bagian wajah kita harus cuci tangan. Setelah itu kita cuci tangan. Selesainya Betul. perawatan cuci tangan. Sebenarnya kalau Iya, itu ritmenya sebenarnya sudah sesuai ya. Kita sebelum new normal sudah kita lakukan sudah itu. melakukan, Cuman betul. prosedural cuci tangannya yang perlu kita perhatikan cara cuci tangan yang tepat gitu kan dengan 20 menggunakan detik bahan-bahan misalkan gitu antiseptik ya Bu yang ya. tepat. Betul. Terus kalau menggunakan antiseptik gitu ya hand and gel itu cari ingredients-nya yang tepat juga ya. Ya mungkin kalau sudah BPOM dia akan lebih mudah ya dipercaya ya. Jadi kita usahakan supaya kita memilih produk-produk yang sudah BPOM gitu ya. Itu dari sisi disinfektan dan hand gel tadi untuk antiseptik. Jadi kalau jawabannya saya bilang tidak perlu untuk handscoon untuk perawatan spa dan itu bisa kita antisipasi dengan mandi terlebih dahulu. Dan untuk wajah, kalau untuk facial ya itu opsional. Facial tenaga kerjanya tetap pakai masker kan seperti biasa ya. Iya, Lalu kita betul. kalau perlu pakai face shield ya akan lebih baik karena kadang-kadang tiba-tiba si terapisnya mungkin ada yang batuk atau si kliennya pun juga ada yang batuk gitu ya. Penyebarannya pun juga kita bisa atasi gitu ya. Jadi itu boleh digunakan. Kalau tangan kembali lagi opsional ya. Yang penting setelah selesai perawatan, cuci tangan, gunakan antiseptik yang tepat gitu ya. Selain dibersihkan dengan air mengalir, lalu kita gunakan dengan antiseptik untuk tangan yang tepat gitu. Itu saja sih kalau menurut saya. Jadi Iya, betul proteksinya Bu. banyak dari depan pun dari pengusaha dari depan klien datang yang penting adalah Temperatur sebenarnya cek untuk seperti kayak kesehatan dari sirkulasi. Ya, betul. Dan kebersihan udara itu pun juga sirkulasi udara diperhatikan untuk pengusaha supaya airflow-nya juga bagus ya. Lalu pada saat mereka datang diperhatikan clients ya, apakah mereka juga menggunakan kaos tangan, sebaiknya disarankan pakai kaos tangan. Lalu sepatu ya, alas kaki. Alas kaki itu juga perlu diperhatikan gitu. Setiap pengusaha atau setiap perusahaan bebas menentukan SOP ya begitu masuk lobi. Ada yang tetap boleh menggunakan alas kakinya sendiri, tetapi kita berikan proteksi, jadi shoe protector gitu kan. Jadi kita wajib memberikan itu sehingga karena kuman dan lain sebagainya bisa dibawa di sepatunya juga gitu ya. Itu tinggal opsi aja sih ya. Jadi nanti teknisnya yang penting kita tahu di dalam panduan itu kita perhatikan tangannya ya, terus kesehatannya, kakinya, bajunya yang dipakai dan lain sebagainya. Itu Sofi kira-kira. Iya Ibu, Mudah-mudahan menjawab ya. menjawab Ibu, mungkin juga sekedar berbagi kepada sahabat-sahabat wellness di luar sana. Kami juga sama tadi yang disampaikan oleh Ibu, mencoba untuk new normal ini merubah atau menambahkan sedikit daripada prosedur di awal. Semisal tadi contoh, betul Ibu, sebelum treatment, pelanggan kita wajibkan. Jadi ketika memang mereka menolak, saya udah mandi, ya kami tahu, tetapi memang prosedur hari ini Bapak atau Ibu harus mandi sebelum treatment. Setelah treatment, mereka juga harus mandi. Dan ada prosedur di mana kalau yang sebelum new normal itu 15 menit bisa back to back,
andai kata kita ramai, nah ini kita buat lebih panjang lagi durasi preparation-nya. Tujuan 30 menit ditambahkan waktu tadi itu untuk mensterilkan area kamar, untuk terutama di face cradle yang ada potensi terkena droplet di bawah, kita sudah singkirkan face bowl itu, udah tidak ada lagi, tapi kita upayakan untuk setiap tamu penggantian semua linen berikut dengan disinfektan yang mandatori kita buatkan. Mungkin kurang lebih seperti itu yang sedang kami coba siapkan untuk prosedur terbaru. Betul. Di panduan nanti untuk operasional itu termasuk juga, Sofi, bagaimana mensteril. Jadi itu ada semua. Jadi supaya pengusaha juga setiap selesai treatment seperti Sofi katakan, mereka harus membersihkan, linennya harus diganti, ya, ruangannya harus disterilisasi, mana yang harus dibersihkan, gitu ya. Nah, itu akan kita ajarkan atau kita sosialisasikan bagaimana mereka menyusun secara detail untuk upaya pencegahan penyebaran COVID-19 ini. Gitu. Baik, terakhir Ibu, ada satu lagi pertanyaan terakhir yang berkaitan juga dengan Global Wellness Indonesia hari ini. Menurut Ibu nih, kira-kira Bu, prediksi wajah baru dunia spa industri ini setelah pandemi itu seperti apa, Bu? Terkait tentang gaya hidup ya, Bu ya. Dan mungkin bisa di-sharing apa yang sudah Ibu Ani lakukan sehari-hari, karena saya masih melihat meskipun lama nggak pernah bersua via darat, Ibu masih cantik, masih sehat, masih muda. Nah, ini mungkin bisa dibantu juga sharing informasi ke sahabat-sahabat wellness untuk kita semuanya merasa yakin ini semua akan bisa kita lalui, tetap dengan menyeimbangkan mind, body, and soul yang tadi disampaikan oleh Ibu. Silakan Ibu Ani. Ya, kalau kita lihat sekarang setelah ada pandemi ini ya, dan kita masuk ke new era gitu ya, masyarakat sekarang mulai berhati-hati ya, terutama yang memang mereka yang concern kepada kesehatan dan juga tidak menganggap remeh ya dalam hal ini. Tapi bagi mereka yang menganggap remeh mungkin tidak ada perubahan kali ya, nggak ada rasanya. Tapi bagi kita banyak sekali perubahan yang akan terjadi ya dari gaya hidup, sehingga dari sistem pengelolaan usaha pun akan berubah banyak. Dulu di Indonesia sebagai contoh ya, kita nggak familiar menggunakan online gitu ya. Sekarang kita terpaksa, komunikasi pun kita harus by online. Terus kita adakan satu kegiatan seperti ini, webinar gitu ya, seminar dulu kumpul semuanya ya, datang ke satu tempat gitu. Sekarang sudah dengan teknologi kita sudah bisa lakukan ini gitu. Ya, jadi memang gaya hidupnya sudah berbeda gitu ya. Kita tidak harus meet up satu sama lainnya, dan untuk usaha-usaha tertentu tetap harus bertemu, tetapi untuk usaha-usaha yang tidak diperlukan pertemuan rasanya akan dioptimalisasi di belakang meja atau dengan teknologi ya. Jadi ini teknologi akan berperan luar biasa ke depannya ya. Jadi komunikasi gitu ya, IT semuanya, penjualan dan lain sebagainya, termasuk spa dari sistem marketing ya, ke depannya pun juga akan berbeda ya, no longer kita sales call lagi datang memberikan presentation dan lain sebagainya, tapi semuanya dilakukan dalam satu teknologi yang sudah compact ya di dalam sistem gitu ya, di dalam sistem pengelolaan manajemen. Rasanya akan seperti itu, Sofi, gitu ya. Dan kita baik yang generasi generasi yang apalagi baby menggunakan gadget ini ya, meskipun ya agak gaptek dikit, tapi oke lah gitu ya. Memang kita harus belajar terus ya, jadi ini yang menjadikan satu lifestyle yang baru untuk kami ini. Tapi kalau untuk mungkin kaum milenial ke bawah ya, Gen Z dan lain sebagainya, mungkin sudah familiar. Tapi untuk kita terus terang, sesuatu yang baru ya, untuk kita laksanakan menjadi satu rutinitas. Terkait kesehatan pastinya sekarang orang sudah mulai
menyempatkan waktunya di pagi hari ya untuk menyempatkan olahraga, apakah olahraga itu lari, apakah jalan dan sebagainya ya yang disukai ya. Ada yang yoga, dan yoga pun saya lihat semua beberapa kelas ya bisa dilakukan online loh. Kita bisa belajar. Tadi pagi pun juga kan kita exercise online kan, Sofi? Iya, betul, gitu betul, ya, kira-kira betul. seperti Menarik, itu. iya. Ya. Iya, mungkin dari apa yang tadi Ibu sampaikan terkait dengan teknologi yang kedepannya lagi dunia baru yang akan kita lalui bersama ini. Artinya dengan apa yang tadi disampaikan tentang keberadaan terapis, keberadaan spa, itu kira-kira demand tamu menurun atau meningkat ya Bu ya? Karena kan ya itu tadi orang consider untuk tidak datang dulu gitu kan, atau mereka akan melakukan pemijatan, atau mereka akan facial, atau mereka akan pergi ke salon ketika betul-betul sangat darurat banget. Nah itu kan sangat merugikan buat kita sebenarnya karena saking berhati-hatinya konsumen. Nah kira-kira itu akan berpengaruh kepada merosotnya bisnis di industri ini, Ibu, atau malah kita melihat peluang di sana? Gimana Bu Ani? Pastinya untuk awal ya, terima kasih Sofi pertanyaannya. Pastinya untuk awal-awal ini ya kita menghimbau juga untuk para pengusaha jelas-jelas kalau kapasitasnya dari jumlah tamu yang harusnya sejumlah X kita harus turunkan menjadi 50%, pastinya income-nya akan turun ya. Apalagi kalau kita tidak meningkatkan harganya ya. Nah, kedua, juga terkait dengan biaya. Biaya untuk pelaksanaan persiapan pencegahan penyebaran COVID-19 ini tidak sedikit loh untuk pengusaha, gitu ya. Kita harus lakukan penambahan yang biasanya tidak dilakukan, kita lakukan, gitu ya. Jadi itu juga menjadikan cost ya. Lalu kita lihat kalau sekarang ini himbauan kita sih mudah-mudahan pengusaha pada saat ini tetaplah bersemangat meskipun penghasilannya akan lebih sedikit dibandingkan yang sebelumnya. Tapi percayalah di kemudian hari dengan kita makin ke depan dan kita bermain di digital itu akan semakin besar. Pasarnya besar sekali gitu ya. Jadi informasinya akan lebih cepat gitu. Mudah-mudahan tahun 2021 saya sih optimis ya. Industri ini akan maju gitu ya, terutama untuk wellness dan wellness tourism itu besar sekali gitu. Nah, kenapa saya berikan kesempatan untuk Global Wellness Day untuk Indonesia pada hari ini kita perkenalkan karena apa? Wellness tourism kita itu marketnya besar sekali. Any kind activity mengenai kesehatan di sini ada. Untuk activity spiritual pun kita semuanya ada. Ya, jadi kepercayaan agama dan lain sebagainya ada. Ya, aktivitas untuk physically-nya juga ada. Ya, fasilitasnya ada. Sumber dayanya natural resources-nya juga ada gitu ya. Jadi ini kuat sekali gitu ya untuk wellness tourism. Jadi kalau kita bergerak sama-sama pemerhati dan pelaku wellness bersama-sama, tentunya pasti wellness tourism di Indonesia bisa number one in the world lah gitu kira-kira. Amin, amin. Saya jadi jauh lebih bersemangat lagi, jauh lebih merasa secure lagi ketika Ibu udah Ibu Ani terutama menyampaikan itu kepada kita semua di sini. Dan mudah-mudahan sahabat-sahabat wellness juga tetap semangat, tetap optimis, tetap positif. Ini semua akan bisa kita lalui. Tetapi tadi yang saya sampaikan, anyway orang tetap kepengen cantik, anyway orang tetap pegel-pegel, capek, dan pengen pergi pijat, kuku panjang pasti harus dibuat. Ya. Pasti butuh karena dunia kecantikan selalu bertumbuh dengan trennya yang selalu terus-menerus. Orang tetap kepengen bagaimana kita melihat menjamurnya produk-produk anti-aging, dan itu adalah indikasi positif bahwasanya dunia kita ini masih membutuhkan kita, sahabat-sahabat wellness. Jadi kalau dari saya secara pribadi sih lebih kepada jangan berhenti bertumbuh. Gimana Ibu?
bukan loh, Sofi. Bukan hanya kecantikan loh, Sofi. Spa Betul. keseimbangan jiwa, raga, dan sukma loh, Sofi. Ya. Betul, siap Ibu. Iya, artinya tadi yang sudah disampaikan, mind, body, and soul kita seimbang, dan itu tadi yang ingin saya sampaikan, jangan berhenti bertumbuh, jangan berhenti berkembang. Dengan adanya era virtual kali ini, semua bisa kita jangkau di kedua tangan kita dengan sangat mudah. Jadi sahabat-sahabat wellness boleh mengeksplor dirinya. Kalau dulunya lebih concern kepada spa saja, nah mungkin tinggal tambahkan tadi ke wellness atau ke hal-hal yang sifatnya mendukung untuk dunia kita, sahabat-sahabat wellness. Ibu Ani, terima kasih banyak untuk ilmunya Terima di kasih siang juga, hari Sofi. ini. Luar biasa, kita mendapatkan pencerahan baru lagi, dan mudah-mudahan sahabat-sahabat wellness juga. Ibu, sebelum saya tutup, kira-kira ada satu quote untuk Ibu hari ini atau kata motivasi untuk sebelum saya lempar ke co-host kita, Mbak Rizka. Tidak ada, Ibu? Simpel aja sih sebenarnya, ya, motivasi tetap sehat, tetap berkarya, ya. Terus jangan lupa thinking selalu. Terima kasih banyak Ibu Ani, terima kasih. Baik, demikian sahabat-sahabat wellness wawancara saya tadi dengan Ibu Ani. Lagi saya harus sampaikan, beliau adalah yang memprakarsai acara kita hari ini. Beliau adalah founder Indonesian Spa and Wellness Community. Berkat beliau kita semuanya hadir dan bersama-sama untuk belajar hari ini. Terima kasih banyak sekali lagi Bu Ani.